Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah syukur ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Belva hadir, Wulan hadir, Ziva hadir. Ya, hadir semua ya ini. Baiklah, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadirnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran biologi ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bioproses, yaitu tentang apa itu sel, kemudian bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, apakah setiap makhluk hidup itu tersusun oleh sel ya. Semuanya sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, ada yang ingat apa itu sel? Ya, silakan Belva. Betul sekali ya. Jawaban Belva sudah benar ya anak-anak, bahwa sel adalah unit terkecil dalam kehidupan ya. Kemudian Ibu sebelumnya ingin bertanya kepada kalian. Nah, tentunya di pekarangan rumah kalian atau di sekitar rumah kalian ada tumbuh-tumbuhan, baik itu pohon, bunga, atau rumput sekalipun yang tumbuh secara liar maupun yang kalian tanam dengan sengaja. Dan pasti dengan seiringnya waktu tumbuhan-tumbuhan tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Baik itu misalnya kalau pohon dia akan berbunga, berbuah, kemudian dia akan bertambah diameternya, kemudian tumbuh-tumbuhan juga memiliki fungsi seperti manusia, seperti bernafas, membutuhkan nutrisi. Nah, bagaimana sih cara tumbuhan itu mendapatkan nutrisi, kemudian bernafas? Nah, bagaimana dia melakukan fungsi-fungsinya itu? Nah, ini akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tumbuhan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi dan struktur dari organ tumbuhan, struktur jaringan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ tumbuhan ya. Nah, baik anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT yang akan Ibu sharekan di pertemuan Zoom meeting ini ya. Bagi yang terkendala jaringan bisa download PPT-nya, tadi sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Berdasarkan tipe, struktur, dan fungsi sel, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau pematangan. Nah, ciri khas dari jaringan meristem diantaranya adalah yaitu sel berukuran kecil, dinding sel tipis, memiliki nukleus yang besar, tidak memiliki ruang antar sel atau rapat, vakuola kecil atau tidak ada, dan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Meristem primer ini terdapat di ujung akar dan di ujung batang, yang mengakibatkan perpanjangan batang dan juga akar. Nah, pertumbuhan pada jenis meristem primer ini disebut dengan pertumbuhan primer. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi aktif atau embrional kembali. Contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen. Otomatis kita akan menemukannya pada batang dan akar pada tanaman dikotil dan gymnospermae.
Nah, aktivitas pada meristem sekunder ini menyebabkan tumbuhan bertambah besar dan jenis pertumbuhan pada meristem sekunder ini disebut dengan pertumbuhan sekunder. Jaringan meristem ini berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama ada meristem apikal, yaitu yang kedua meristem lateral, dan yang ketiga yaitu meristem interkalar atau aksilar. Nah, baiklah, di grup WhatsApp sudah Ibu bagikan ya 2 link YouTube, video YouTube. Jadi silakan kalian simak videonya. Dan tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah yang kalian temukan pada video tersebut ya. Ini kan sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi tugas pengidentifikasi masalah ini akan dilakukan secara per kelompok ya. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan permasalahan dari video yang telah Ibu bagikan tadi, silakan kalian untuk mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, baik dari internet atau buku. Kemudian juga Ibu sudah membagikan e-modul ya di grup WhatsApp. Jadi kalian silakan untuk mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya guna untuk mengumpulkan data dan mencari jawaban dari permasalahan yang telah kalian temukan pada video yang telah Ibu bagikan tadi. Kemudian setelah kalian sudah mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya untuk menjawab permasalahan yang telah kalian dapatkan, silakan kalian untuk mengolah data tersebut, yaitu kalian catat informasi-informasi penting yang mengarah kepada permasalahan yang telah kalian dapatkan dari video itu. Setelah itu, hasil dari pengolahan data atau mencatat informasi-informasi atau poin-poin penting yang mengarah kepada identifikasi permasalahan yang kalian dapatkan tadi, silakan kalian buat pada dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian dalam bentuk PowerPoint, karena itu akan kita sajikan untuk presentasi setiap kelompok ya. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah membuat PowerPoint-nya, maka kita akan langsung melanjutkan untuk presentasi kelompok ya. Presentasi kelompoknya kita akan mulai dari kelompok 1, kemudian diteruskan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Kelompok sudah presentasi ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat kesimpulan. Di sini kalian akan ditugaskan untuk membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan pada kali ini, yaitu kalian buat poin-poin penting atau kesimpulan dari pembelajaran kita ini dalam bentuk poin-poin pentingnya. Nah, kalian buat pada portofolio ya, anak-anak semuanya. Kesimpulannya kalian tulis dalam bentuk tulis tangan di kertas folio. Kemudian setelah itu kalian scan dan kalian kirim ke grup WhatsApp ya anak-anak. Setelah anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan link Google Classroom, yaitu di situ akan terdapat 2 tugas, yaitu ada bentuk soal post test yaitu esai, dan ada berupa praktikum kecil. Nah, jadi kalian mohon simak baik-baik petunjuk dari tugas tersebut. Baik anak-anak, pembelajaran kita lakukan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau berdiskusi dengan baik dan berpartisipasi dengan baik. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengelafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anak semuanya, jangan lupa untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Baiklah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya anak-anak semuanya.